Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Selalu seneng gitu loh, kalau ketemu Mama Ira harusnya ketawa gitu loh, happy gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya, anak-anak Mama. Hari ini rambut saya agak beda ya, karena Mama Ira pengen dilepas. Udah gondrong rambutnya, gak apa-apa deh. Tahan-tahan, persiapan anak mau nikah. Siapa tahu mau digulung-gulung. Masa gulung sini kan gak mungkin. Ya, pokoknya penting panjang deh. Ya, gak apa-apa, abaikan rambut saya. Mari kita ngobrol satu hal. Barusan belum lama. Saya tuh mau ketawa sendiri. Jadi ada salah satu pemain, ya, sama-sama pernah di film. Dia berperan sebagai anak saya. Kita telepon ceritanya, hai mama kemarin syuting ya gini, oh iya udah ketawa gitu. Terus dia nanya, kita ngobrol apa gitu, terus sampai pada akhirnya ada satu kata gitu yang dia tanya ke saya. Iya sih mam, jadi gimana? Nah sekarang mama gimana? Mama tuh mau ke Yono apa ke Yolo? Krik saya langsung bingung. Yolo siapa gitu kan? Hah? Siapa gitu, terus mama tanya kan apa gitu, terus mama diketawain. Oh ternyata itu adalah istilah dari Gen Z, Yono dan Yolo. Mana mama tahu, ngobrol sama kita. Yang orang-orang yang pasti gak ngerti apa-apa kalau ngomong anak Gen Z sekarang. Literary, udahlah gak ngerti gitu ya. Akhirnya mama cari tahu dong gitu, setelah tutup telepon kita ngakak-ngakak gitu. Terus saya mikir gitu, ini jangan-jangan apa gitu, kok bisa saya gak ngerti masalah ini. Saya cari tahu, saya telepon AI saya, minta dikirimin artikel tentang Yono dan Yolo. Yuk kita bahas. Apa sih yang namanya Yono dan Yolo? Yono itu bukan tetangga sebelah, Yolo juga bukan adiknya. Ya, ini adalah istilah anak-anak sekarang, Gen Z, bukan anak sekarang, Gen Z. Gen Z itu lahir tahun berapa coba? Yang masuk Gen Z. Kalista tuh Gen Z gak? Dari tahun 94 sampai 2000 berapa? 2017, 18, atau pokoknya sebelum 2020 kan? Bener gak? Ya nggak sih Bapak Ibu? Coba koreksi saya. Coba ya. Nih istilah Gen Z yang saat ini lagi top banget nih. Konon katanya di Korea juga lagi top-topnya gitu. Itu namanya Yono. You only need one. Yono, you only need one. Kalau Yolo, you only live one. Nah, need sama live. Nah, mari kita bongkar apa sih perbedaannya. Kalau YOLO ya, yang sebelumnya lebih viral, itu artinya you only live one. Dimana kalau kita punya pandangan you deserve to be happy, I'm deserve to be happy, everybody happy. Kita harus menikmati hidup ini, bla bla bla. Ya, lebih banyak ke pemuasan kebutuhan kita, lebih banyak ke happy-happyannya ala-ala Gen Z dan lain sebagainya. Nggak apa-apa gitu, tapi nggak berlebihan juga. Ya, yang ditekankan di YOLO itu ternyata yang berhubungan dengan perilaku konsumtif. Gitu sih sebetulnya yang membedakan. Tadi mama juga ingat-ingat lagi obrolan mama sama anak kicil yang gak kicil lagi itu gitu kan. Oh ternyata tuh dia baru bercerita tentang bagaimana dia menjual tas-tasnya, koleksi-koleksi tas mahalnya gitu. Karena aku tuh sekarang ini Yono mam gitu. Apa ya itu makanya tadi saya bilang. Jadi YOLO itu sudah tidak viral lagi, sudah tidak hype-nya, sudah tidak seperti kayak sebelumnya di Korea ya. Ya, sekarang lebih ke Yono gitu. YOLO sudah berpaling kepada si Yono. You only need one. Nah, ini mengajari kita untuk tidak konsumtif, mengajari kita untuk lebih bisa ngerem diri ya di masa-masa yang sedang krusial saat ini gitu ya. Era globalisasi membuat kita campur aduk pikirannya, kehidupan kita makin gamang, kebutuhan kita makin banyak, nilai mata uang semakin kecil. Dulu kalau belanja 100.000 ke pasar kita bisa bawa berapa banyak kantong, atau ke supermarket dengan uang 1 juta kita masih bisa 2-3 troli. Sekarang selesai ya. Mari kita kembali kepada poinnya. Ya, jadi kalau Yono itu ke arah hidup yang lebih tertib.
You only need one. Hidup kita lebih terarah, lebih tertib, tidak konsumtif ya. Fokus hanya kebutuhan-kebutuhannya. Yang digunakan itu kebutuhan bukan jangka pendek tapi jangka panjang ya. Jadi secara ekonomis juga lebih bagus gitu ya. Oke. Jadi point of view-nya dari Yono adalah hidup kita lebih tertata, gaya hidup kita di zaman sekarang lebih tertata, because we only need one instead of dari banyak-banyak gitu. Lebih hemat ya. Jadi frugal living, yaitu hidup minimalis itu lebih mampu kita jalani dengan baik gitu. Fokus kepada hidup minimalis saja ya, tidak konsumtif. Ya, jadi Yono ini sangat tepat kita gunakan saat ini, kehidupan sekarang. Ya, because we don't know what's gonna happen the next 2 or 3 years or 4 years. Ya, apa akan terjadi di sepanjang hidup kita atau bahkan even next month kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Even minggu depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi semuanya itu kita harus pandai-pandai mengatur. Ya, tidak konsumtif, beli hanya berdasarkan kebutuhan. Ya, si Yono ini juga mengajari kita untuk beli barang-barang daur ulang misalnya gitu, atau yang ramah lingkungan gitu. Ya, jadi jangan sampai kita menumpuk dan membuat lingkungan kita menjadi tidak sehat juga gitu ya. Ini harus saling diingatkan terutama untuk anak-anak muda. Ya, coba kalian berhenti tangannya belanja-belanja online yang tidak penting. Ayo. Kita suka belanja thrift. Saya salah satu penggemar thrift. Thrifter juga. Saya senang banget belanja-belanja terutama kalau lagi pas liburan gitu ya, ke toko-toko yang murah tapi kualitasnya masih bagus gitu. Senang karena banyak banget koleksi-koleksi yang mungkin kalau kita belum punya, atau ini koleksi yang cukup mahal gitu tapi dijual murah, itu biasanya saya suka. Atau barang-barang yang masih layak pakai gitu ya. Kenapa tidak gitu? Saya suka banget thrift gitu. Makanya saya selalu ngomong sama anak-anak saya, kalau kalian tahu di mana tempat thrift, kasih tahu mama dong gitu. Tapi biasanya mereka nggak mau ngasih tahu gitu, karena tahu kalau ibunya belanja thrift tuh suka kayak orang ngambek gitu. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita be part of Yono. Anak-anak mama, sis, Yono yuk, jangan YOLO ya. Oke, Yono yuk, dari sekarang selalu saya ingatkan beberapa hari ini untuk coba ngerem segala apa yang menjadi keinginan kita. Ya, first priority, selalu bikin mana top urgent, mana important. Ya, oke, kita ingatkan keluarga-keluarga terdekat kita untuk sama-sama eling, sama-sama mawas diri. Ya, saat ini berbeda dengan zamannya kita dulu, terutama yang seusia dengan saya. Mari kita sama-sama mengatur hati jiwa raga kita untuk tetap steady dan pada tracknya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sudah banyak belajar dari kemarin-kemarin sampai dengan hari ini. Mari kita hidup hemat untuk lebih bahagia. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaria, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.